biasa dipakai cuci. Aku dari SMK kan cuci. Oke, sebelumnya aku mau tanya nih sama kamu tahu gak sih tentang kesulitan belajar? Aku belum tahu. Oke, aku mau menjelaskan sedikit tentang kesulitan belajar ya. Jadi kesulitan belajar itu ada dua kata. Yang pertama ada kesulitan, yang kedua belajar. Jadi kesulitan belajar adalah keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Jadi dengan demikian, kesulitan belajar akan mempengaruhi hasil belajar yang dicapai dan membuat hasil belajar berbeda dari potensi yang dimiliki. Terus, faktor kesulitan belajar ini ada dua. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Oke, jadi pertanyaan pertama, bagaimana kamu menghadapi kesulitan belajar di sekolah dan apa yang sudah kamu lakukan untuk mengatasinya? Aku kalau misalnya merasa kesulitan belajar, aku biasanya tuh suka mencatat materi-materi yang sudah dijelasin oleh gurunya, tapi aku catat yang penting-penting saja. Jadi kayak kurang gitu ya. Oke, pertanyaan kedua, apa kamu ada pengalaman yang nyata nih gimana kamu merasa lupa dalam proses belajar? Terus gimana sih cara kamu buat menghadapi situasi tersebut? Aku pernah lupa sama materi yang udah dijelasin sama gurunya. Aku biasanya sih kalau kayak gitu ngebaca ulang materinya sambil aku catat juga intinya kita tuh mengulangnya sambil praktek. Jadi dibaca terus berangkat ya. Yang ketiga, bagaimana kamu menangani rasa kecemasan atau kebosanan saat belajar? Apakah kamu punya strategi tertentu itu bisa kamu terapkan? Aku gak suka dengerin lagu kalau lagi belajar. Jadi di saat lagi bosan atau manapun aku suka dengerin lagu dulu biar kita kena lagi. Berarti kamu ini maksudnya kayak auditori ya. Terus yang keempat, bagaimana kamu membagi waktu ini antara materi belajar terus sama juga caranya biar kamu itu nggak lupa? Aku sebelum tidur suka baca-baca lagi atau enggak sambil menjawab pertanyaan. Misal gurunya bisa soal teks ke sekolah, aku suka baca-baca ulang sambil menjawab sesuai jawaban aku sendiri. Terus yang kelima, apakah ada tantangan khusus yang kamu hadapi dalam mengatasi kejenuhan saat belajar di rumah dan gimana sih kamu menjaga motivasi tersebut? Kalau di rumah mungkin kejenuhan di rumah ya itu aku suka dengerin lagu biar aku naik lagi. Kalau misalnya menjaga motivasi aku, setiap belajar aku punya satu tujuan buat ngalihin jenjang yang lebih belajar.